ada peranan dari cacing tanah dalam membuat rongga-rongga atau lubang-lubang di dalam tanah. Nah, bayangkan satu cacing tanah bisa menambah rongga-rongga dalam tanah. Makin banyak cacing tanah, itu akan memperbanyak rongga-rongga di dalam tanah. Selain itu juga cacing tanah tidak hanya peranannya membuat rongga, nanti juga berperanan dalam mencampurkan tanah bagian atas yang dimakannya, dibawanya ke bawah, ya, dikeluarkannya ada sebagian terkeluar di bawah, tapi ada juga di atas nanti ya. Nah, sini ada proses pencampuran, ya, pencampuran tanah. Itu menjadikan tanah makin bercampur bagian atas dengan bawah, itu menjadikan tanah makin subur, makin meningkat kesuburannya. Makin meningkat kesuburannya karena bagian atas lebih banyak bahan organiknya, sedangkan di bawah pada tanah mineral itu lebih dominan material mineralnya. Tapi setelah diaduk antara bahan organiknya dengan bahan mineral, maka terjadilah kondisi yang optimum buat pertumbuhan tanaman, pertumbuhan tanaman, di mana di sana terlepaskan unsur-unsur hara makro dan unsur hara mikro yang diperlukan oleh tanaman. Baik itu yang bersumber dari bahan mineral yang melapuk, karena makin bercampur makin lebih mudah bahan mineral melapuknya, mempercepat proses pelapukannya, ya, dan sehingga di situ terjadi pelepasan hara dari material mineral, dan juga bagian organik yang dibawa terangkut ini dalam kondisi yang lebih halus, ya, sehingga dia lebih mudah lagi melepaskan hara-hara, sehingga terjadi peningkatan hara di dalam sistem tanah, sehingga tanahnya ketersediaan haranya meningkat, tanahnya makin subur. Jadi di slide ini menggambarkan salah satu peranan dari makrofauna tanah. Ya, contohnya di sini adalah peranan dari cacing tanah. Nah, yang berkaitan dengan sistem tanah adalah dia membuat lubang atau membuat rongga, ya, sehingga menambah ruang pori tanah, menambah ruang pori tanah. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada slide yang berikutnya ini itu menggambarkan tentang peranan dari cacing tanah yang lainnya, yaitu peranannya cacing tanah menghasilkan kascing, ya, pada permukaan tanah. Kascing ini dikeluarkan dari cacing itu sendiri, di mana cacing dia memakan tanah dan juga memakan senyawa-senyawa organik dari sisa-sisa tumbuhan, ya. Di dalam tubuhnya tercampur antara tanah dengan sisa-sisa tumbuhan tadi, ya. Selain itu juga dia menelan secara tidak langsung berbagai mikroorganisme, ya, baik mikrofauna maupun mikroflora, dan diekstraknya dalam perutnya, sehingga tercampur antara senyawa-senyawa organik dari sisa tumbuhan dan juga tanah, bagian dari tanah, dan organisme hidup tadi, mikroorganisme yang ada, baik mikroflora maupun mikrofauna. Campuran ini selanjutnya dikeluarkan dalam bentuk kascing, ya, dalam bentuk kascing, dan biasanya terlihat pada permukaan tanah, baik itu di padang rumput, ya, kalau ada lapangan rumput, kita lihat di situ ada gundukan tanah, ya, yang kecil-kecil bulat-bulat gitu. Nah, itu adalah kascing yang dihasilkan dari aktivitas cacing tanah. Dan ini peranannya bahwa kascing yang dihasilkan oleh cacing tanah ini mengandung hara yang lebih tinggi, ya, kadar haranya lebih tinggi, baik itu nitrogennya lebih tinggi, terutama P-nya lebih tinggi, fosfornya, ya. Selanjutnya juga kaliumnya lebih tinggi, dan kalsium dan magnesiumnya lebih tinggi. Nah, di situ kita tahu bahwa unsur-unsur hara tadi itu adalah unsur hara makro yang diperlukan oleh tanaman. Nah, selain itu juga berbagai unsur hara lainnya yang berasal dari tanah, berasal dari senyawa organik sisa tumbuhan yang dilumatnya, ya, dan juga berasal dari mikrofauna dan mikroflora yang tertelan bersamaan dengan senyawa-senyawa organik di sisa tumbuhan yang dimakannya dan bagian tanah yang dimakannya. Semuanya dicampur di dalam perutnya dan selanjutnya dikeluarkan menjadi yang kita lebih dikenal dengan nama kascing ini.
kascing ini. Nah, kascing ini ada yang berwirausaha mengumpulkan ini, mengumpulkannya dan dijualnya. Mengumpulkan kascing ini dan dijual, dan harganya ini lebih tinggi karena mengandung mengandung hara yang lebih tinggi, dan haranya cukup banyak, baik hara cukup beragam, baik nitrogen, fosfor, kalsium, magnesium, kalium, sehingga lebih disukai oleh petani untuk dijadikan bahan untuk memperbaiki kesuburan tanah. Kalau itu bahan kascing ini diberikan ke tanah, maka tanah akan terjadi peningkatan haranya. Hara nitrogennya meningkat, hara fosfornya meningkat, hara kalsiumnya meningkat, hara kaliumnya meningkat, hara magnesiumnya meningkat, dan hara-hara mikro yang lainnya juga terjadi peningkatan. Sehingga tanaman terlihat akan tumbuh lebih subur, karena tercukupi kebutuhan hara makro dan hara mikronya dengan aplikasi pemberian kascing ini. Nah, di gambar ini terlihat ada cacing yang membuat rongga lubang dalam tanah, dan di atas lubangnya di permukaan dia mengeluarkan tumbukan-tumbukan tanah yang bulat-bulat yang halus ini, lebih halus, dan ini disebut dengan kascing, dan kascing ini yang hidupnya secara alami di tanah. Tapi ada juga yang dibudidayakan sehingga menghasilkan secara rutin kascing ini, sehingga bisa dijual. Seperti yang Bapak pernah ceritakan pada slide yang sebelumnya yang berkaitan dengan peluang berwirausaha berkaitan budidaya cacing ini. Karena selain dia menghasilkan cacingnya sendiri, menghasilkan bibit cacing, menghasilkan telur cacing, juga menghasilkan kascing ini yang sangat disukai, salah satu bahan yang dapat meningkatkan ketersediaan hara di dalam tanah, hingga dapat meningkatkan kesuburan tanah. Jadi di slide ini Bapak review dikit bahwa menggambarkan tentang peranan cacing tanah yang menghasilkan kascing, dan secara alami cacing tanah membentuk rongga di dalam tanah, dan di permukaan tanah yang ada rongganya tadi itu dia mengeluarkan tanah yang lebih halus, dalam bentuk bulat-bulat gitu, dan ini yang disebut dengan kascing, dan ini haranya lebih tinggi dibandingkan dengan tanah biasa. Kenapa? Karena dia sudah tercampur di dalamnya ini antara tanah yang ditelan oleh cacing dengan senyawa-senyawa organik dari sisa tumbuhan yang ditelan oleh cacing, dan bercampur juga dengan secara tidak langsung mikroflora dan mikrofauna, sehingga bercampur dan haranya terbebaskan, sehingga pas dikeluarkan terjadi peningkatan konsentrasi hara-hara tersebut di dalam kascing ini. Jadi sebelumnya kita tahu bahwa peranan makrofauna tanah, di antara tadi contohnya di sini adalah berkaitan dengan salah satu contoh makrofauna tanah, yaitu cacing tanah. Pertama, dia membuat rongga-rongga dalam tanah, dengan membuat lubang-lubang dalam tanah sehingga membentuk rongga-rongga, sehingga menambah ruang pori tanah. Selanjutnya juga cacing tanah menghasilkan kascing, kascing. Bapak rasa itu cukup untuk slide ini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya.